warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mira Delimah dengan NIM 2305321. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Hendry MSI. Nah, Orde Lama ini kan berlangsung pada tahun 1945 sampai 1967 dan presiden pada masa itu yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa ini kan Indonesia masih awal-awal merdeka sehingga ia masih menghadapi konflik dengan Belanda pada akhir 1940-an. Serta walaupun pertumbuhan ekonominya itu sempat 7% pada awal 1950-an, pertumbuhan ekonominya menurun drastis hingga 1,9% awal 1960-an. Dan juga masih menghadapi berbagai tantangan baik ekonomi, politik, maupun sosial. Nah, perkembangan perekonomian pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, masa kemerdekaan. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia sangat mengkhawatirkan dikarenakan adanya inflasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 300%. Hal ini karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, yaitu kurang lebih 3 mata uang asing yang beredar di Indonesia. Selain itu, inflasi juga disebabkan karena banyaknya uang yang beredar di Indonesia. Dikarenakan Indonesia melakukan pencetakan rupiah untuk membiayai perang dan pemberontakan, kemudian untuk membiayai konflik, yaitu konflik perebutan Irian Barat, sebagainya. Sehingga pada Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia, yang digunakan sebagai pengganti mata uang Jepang yang saat itu masih beredar di Indonesia. Namun, Belanda melakukan blokade ekonomi yang menyebabkan jalur perdagangan luar negeri Indonesia itu tertutup sehingga terjadinya kekosongan kas negara. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu namanya program Impres, instruksi atau instruksi presiden. Yang mana program itu ada 3. Yang pertama, melakukan pinjaman nasional, yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat, dan yang ketiga, melakukan konferensi ekonomi untuk mencari solusi. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal. Masa ini ditandai yaitu sering bergantinya kabinet karena jumlah partai yang sangat banyak. Namun, tidak ada satu partai pun yang menguasai mayoritas parlemen. Kemudian, ekonomi sepenuhnya itu diatur oleh mekanisme pasar. Nah, karena karena sering terjadi pergantian kabinet, maka sistem politiknya namanya sistem politik parlementer. Adapun yang pertama yaitu ada Kabinet Hatta. Kebijakan pada Kabinet Hatta ini yaitu melakukan pemotongan nilai rupiah sebesar 50%. Yang kedua yaitu Kabinet Nasir. Kebijakannya itu ada rencana urgensi perekonomian, yaitu merupakan perencana pembangunan ekonomi, yang dimana ini akan menjadi akal bakal Repelita. Yang ketiga yaitu Kabinet Sukiman. Pada Kabinet Sukiman ini, ia melakukan nasionalisasi Djavase Bank menjadi Bank Indonesia. Kemudian penghapusan sistem kurs berganda. Sistem kurs berganda ini yaitu suatu sistem di mana suatu negara itu mempunyai beberapa mata uang asing yang berbeda, baik itu nilai tukar tetap maupun nilai tukar yang mengambang. Yang keempat yaitu Kabinet Wilopo, yaitu di mana ia memperkenalkan anggaran berimbang atau APBN. Kemudian ia melakukan pembatasan impor, nasionalisasi angkatan bersenjata, dan menghemat anggaran. Yang kelima yaitu Kabinet Ali I, sama yaitu melakukan pembatasan impor dan melakukan
pengontrolan ketat terhadap uang. Namun programnya ini kurang berhasil. Yang keenam ada Kabinet Burhanuddin, yaitu dia melakukan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat, kemudian menyempurnakan program benteng. Nah, program benteng ini merupakan program yang dilakukan untuk memperkuat pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha asing, terutama perusahaan-perusahaan Belanda dan Tionghoa. Selanjutnya yaitu ia melakukan pembukaan terhadap investasi asing dan pembatalan persetujuan KMB. Nah, yang ketiga ada yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Adapun isi dekret presiden tersebut yaitu yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua berlaku kembalinya Undang-Undang Dasar 1045 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian yang ketiga pembentukan MPRS dan DPRS. Kemudian pemikiran Presiden Soekarno terutama lewat pidatonya yang berjudul Kembali ke Revolusi menjadi dasar dalam melaksanakan demokrasi terpimpin ini. Kemudian, sehingga dalam bidang ekonomi, Indonesia itu menerapkan sistem etatisme, yaitu negara dan aparatur negara itu memiliki kendali penuh terhadap perekonomian, sehingga swasta maupun individu itu terhambat dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Sehingga dampaknya itu struktur ekonomi Indonesia tidak berkembang optimal, karena berbagai unit ekonomi di luar sektor negara kehilangan ruang untuk tumbuh. Sehingga pada tahun 1965 itu terjadinya percobaan kudeta PKI, di mana hal ini mendorong perubahan sistem ekonomi Indonesia yang dari awalnya terpimpin menuju semi kapitalis di Orde Baru. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.